warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang menanamkan nilai-nilai tauhid ya, kepada anak sejak usia dini. Baik, saya akan mulai dari ini. Menanamkan kepada jiwa anak, ke dalam hati anak, nilai-nilai tauhid itu memang sangat penting. Bukan hanya untuk memperkokoh iman. Kalau iman jelas dengan nilai tauhid itu, insya Allah imannya juga akan semakin kokoh, juga akan sangat-sangat berpengaruh ya, kepada pembangunan karakter ya, pembangunan watak, pembangunan akhlak anak-anak kita ya, perilaku anak-anak kita ya. Apalagi zaman sekarang ini ya. Jadi pada era sekarang ini ya, di mana tantangan-tantangan, godaan-godaan era global, era digitalisasi, era modern ini luar biasa. Sehingga tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak itu menjadi semakin berat. Tantangannya luar biasa. Sebenarnya siapa tuh yang punya kewajiban utama, yang punya peran sangat menentukan di dalam membentuk jiwa anak itu menjadi seorang yang beriman, seorang yang kokoh tauhidnya itu. Suatu saat Khalifah Umar itu tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya insya Allah sudah berusaha untuk menjaga diri saya." Ya, beliau kan seorang sahabat dekat Rasulullah ya. Tapi bagaimana dengan keluarga saya? Siapa yang menjaga? Ya. Pertanyaan itu menjadi asbabun nuzul ya. Kemudian turun surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka, dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari sini kita tahu bahwa ternyata orang tua itu, khususnya bapak ya, mempunyai tanggung jawab yang sangat besar ya, untuk membimbing keluarganya, untuk menjaga keluarganya. Tanggung jawab ini luar biasa besar ya. Jangan sampai anak-anaknya terutama itu kemudian jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kesesatan ya. Itu tanggung jawab besar dari orang tua. Jangan sampai anak-anaknya, keluarganya menjadi waquduhan nas wal hijarah, itu menjadi bagian dari bahan bakar neraka. Anak itu ya, setiap kita dulu kan anak ya, dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tetapi ada kelanjutannya itu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang akan membuat dia itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi betapa besarnya peran daripada orang tua itu untuk nggulowentah ya, penggulowentah ya, untuk mencetak, untuk membangun ya, untuk mendidik keluarga, khususnya anak-anaknya itu ya.
supaya tidak tersesat, supaya tidak, apakah dia itu nanti jadi Yahudi apa Nasrani atau Majusi, itu apa ya, itu perumpamaan yang contoh yang ekstrim. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab orang tua yang mempunyai pengaruh sangat besar pada pembentukan jiwa anak. Dan anak itu awalnya hidup di tengah-tengah keluarganya, orang tuanya. Sehingga pengaruh pendidikan awal pada anak itu adalah tanggung jawab dan apa ya? Dan yang paling besar mempunyai andil ke dalamnya adalah orang tuanya. Baru kemudian ketika waktu disekolahkan itu ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi yang pertama dan utama adalah pendidikan di dalam keluarga. Ini harus kita pahami dulu. Jadi kita paham dulu bahwa ternyata orang tua itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keselamatan dan kebahagiaan anak-anak ini nanti di dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, terus kalau kita harus menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, apa yang pertama yang menjadi prioritas yang harus kita ajarkan, yang harus kita didikkan kepada anak-anak kita itu? Ada ayat ya dalam Al-Quran, bisa dibuka surah Luqman ya, surah Luqman mulai ayat 13 ya. Di sana disebutkan ya, ada seorang bernama Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Kenapa begitu? Karena si Luqman ini ternyata orang yang penuh hikmah. Dia sangat bijaksana. Dia seorang yang lurus, yang pandai memberi nasihat-nasihat. Nasihatnya sangat bijak. Maka diabadikan di dalam Al-Quran itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Maka disebut itu Luqman Al-Hakim, Al-Hakim, yang penuh hikmah. Apa kata si Luqman yang kemudian diabadikan sebagai firman Allah dalam surah Luqman itu? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Dan ketika berkata siapa Luqman itu kepada siapa? Kepada anaknya. Libnihi wa huwa ya'iduhu, dan dia ketika itu sedang memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Apa kata si Luqman kepada anak-anaknya? Ya bunayya, wahai sayangku, buah hatiku yang sangat kusayang, si kecil yang sangat kusayangi. Beliau menggunakan kata ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan kesayangan. Anak buah hati yang sangat disayangi. Bunayya itu kan juga sama akar katanya dengan ibnu ya, bani, bana ya. Biasanya kan kita menyebut bin atau binti gitu ya, anak dari siapa. Wahai anakku gitu. Bana itu artinya membangun. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah kan gitu ya. Jadi berarti bani, bana, ibnu ya. Itu bisa dimanai membangun apa? Membangun karakter, membangun jiwanya anak itu. Ya bunayya, wahai si kecil yang sangat kusayang. La tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah.
menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya itu, yang pertama itu ada beberapa ayat isinya nasihat. Ya bunayya, ya bunayya. Tapi yang pertama kali disampaikan oleh Luqman adalah la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah. Karena syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Perbuatan zalim itu saja itu sudah perbuatan yang sangat besar dosanya. Bahkan diancam perbuatan yang azabnya, yang balasannya itu akan disegerakan di dunia. Itu salah satunya adalah perbuatan zalim, perbuatan menganiaya, perbuatan tidak adil. Nah, syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena apa? Karena yang disyirik itu ya, yang disekutukan itu adalah Allah, justru Tuhan. Kalau kita menzalimi sama manusia saja, itu dosanya sudah besar. Nah, ini yang dizalimi itu Tuhan. Makanya dosanya sangat besar. Coba kalian bisa nanti pelajari juga di dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116 itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah itu enggak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Tentu dengan catatan kalau dia tidak mau bertaubat sampai dengan ajalnya, sampai dengan kematiannya. Kalau mati membawa syirik, itu adalah dosa yang tidak terampuni. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Selain itu tuh selain syirik. Betapapun besarnya dosa itu, semuanya akan diampuni oleh Allah. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Itu yang ayat 48. Yang ayat 116 faqad dzalla dzalalam ba'ida. Awalnya sama bunyinya tapi belakangnya beda. Kalau dalam ayat 48 itu disebutkan faqad iftara isman azima. Siapa yang syirik kepada Allah, maka itu adalah dosa yang sangat-sangat besar. Di dalam ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka itu adalah kesesatan yang sangat-sangat jauh. Jadi sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dhalalan ba'ida. Ini luar biasa peringatannya. Makanya berarti apa? Kalau kita mendidikkan kepada anak-anak kita, yang pertama, yang utama harus kita didikkan bukan ilmu matematika, bukan fisika, bukan kimia, bukan pengantar akuntansi atau pengantar manajemen, bukan. Yang pertama dan utama yang kita ajarkan adalah tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini ilmu yang pertama dan yang utama harus kita tanamkan ke dalam jiwa anak, karena sangat bahaya ya. Kalian bisa pelajari nanti misalnya surah Al-Hajj ayat 31 ya. Di sana ada perumpamaan. Orang yang syirik kepada Allah itu
seakan-akan seperti jatuh dari langit yang sangat tinggi dan luas ya, jatuh dengan kecepatan tinggi ya. Kemudian disambar oleh burung. Ada itu ayatnya, disambar oleh burung ya, dengan kecepatan tinggi, kemudian dihempas oleh angin dengan hempasan, dengan lemparan yang sangat-sangat jauh. Coba baca itu Al-Quran surah Al-Hajj ayat 31 ya. Ada tafsirnya, ada penjelasannya ya. Menunjukkan betapa memang syirik itu adalah kezaliman yang luar biasa yang harus diperhatikan ya. Kalau kita ingin selamat hidup kita, bahagia hidup kita di dunia hingga di akhirat ya. Terutama kita menjaga anak-anak kita ya. Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan itu ya. Jadi ini ya. Yang pertama dan utama, mari kita didik anak-anak kita iman Islam, nilai-nilai Islam yang utama adalah tauhid ya. Mungkin yang lebih penting akan saya sampaikan pokok-pokoknya pada pagi hari ini ya. Pertanyaan berikutnya mungkin yang ditunggu-tunggu adalah terus how. Ketika kita sudah paham apa itu what-nya syirik ya, apa itu why, mengapa kita harus mengutamakan pendidikan tauhid itu. Pertanyaan berikutnya adalah how. Piye carane? Bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai tauhid itu ke dalam jiwa anak-anak kita? Ada banyak ya, sebenarnya caranya ada banyak ya. Beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, kita harus berusaha mengenalkan anak-anak kita itu kepada Sang Pencipta. Melalui apa? Melalui alam. Alam ini kan ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Jadi kekuasaan, kebesaran Allah itu tampak di alam semesta ini ya. Ya di tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ya. Mungkin planet-planet itu bintang-bintang, ya, rembulan, bahkan mendung, pelangi dan sebagainya. Semuanya itu adalah pelajaran tauhid yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Coba kalau sekali-sekali kita ajak anak kita jalan-jalan ya, apalagi kalau jalan-jalan di tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan, mungkin bunga-bunga dan sebagainya ya. Jangan cuma mengagumi berhenti pada bunganya, pada pohonnya, tapi jangan pernah lupa menghubungkannya dengan tauhidnya. Bahwa semuanya ini tumbuh-tumbuhan yang demikian indah, bunganya yang mekar, harum, mewarnai ya, yang indahnya luar biasa itu semuanya adalah ciptaan Allah. Ketika ketemu semut ya, bagaimana semut itu berjalan beriringan, kalau ketemu jabat tangan katanya ya, saling menyapa dan sebagainya, semuanya teratur rapi. Itu juga atas kehendak Allah ya, atas takdir Allah ya. Ketika habis hujan melihat pelangi, jelaskan pada anak-anak kita, pelangi alangkah indahmu gitu ya, merah kuning hijau di langit yang biru gitu. Pelukisnya siapa? Pelukisnya siapa? Pelukismu agung siapa? Gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Harus selalu dihubungkan dengan Tuhan, Allah. Apapun itu, tanamkan dalam jiwa anak bahwa segala sesuatu yang dia lihat, yang dia nikmati, yang dia pegang, yang dia rasakan, itu semuanya adalah berasal dari Allah, ciptaan Allah, termasuk diri kita sendiri. Itu harus dibiasakan. Ya kalau orang tuanya sendiri nggak biasa seperti itu ya memang ya agak susah juga ya. Tapi harus dibiasakan, harus belajar.
Oh iya ya, maksudnya ada anak ke pinggir pantai, ya misalnya begitu ya. Coba aja anak itu mengerti. Ada ombak bergulung-gulung ya, dan sebagainya ya. Coba jelaskan bahwa itu semuanya adalah ciptaan Allah ya. Yang akan ada kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Bahkan sehelai daun yang jatuh itu pun atas kehendak Allahnya. Itu yang pertama. Jadi kenalkan supaya anak kita itu kenal sejak awal itu ya, akan keberadaan Allah itu kenal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau anak-anak itu kan suka apa ya? Suka mendengar cerita-cerita gitu ya. Kisah-kisah gitu. Saya waktu kecil dulu juga seneng kok kalau mau tidur gitu ya. Itu dikasih cerita, dongeng gitu ya. Sekarang dongengnya bukan orang tua lagi itu yang dongeng ya sekarang ya. Sekarang hanya suka baca dari HP ya, dan sebagainya atau dari TV atau cerita-cerita itu. Coba arahkan cerita-cerita itu juga pada cerita-cerita yang bisa mengingatkan anak kepada keberadaan Allah yang Maha Kuasa itu. Cerita nabi-nabi coba. Kalau belikan buku untuk dibaca anak-anak ya jangan cuman dinosaurus. Ya dinosaurus nih. Apa-apa sekarang yang lagi digandrungi anak-anak kecil itu ya. Gitu. Ya pokoknya itulah ya. Made in Jepang, made in China ya tadi. Tapi coba misalnya kisah-kisah Rasul ya, kisah-kisah sahabat ya, cerita-cerita bagaimana ulama-ulama termasuk mungkin kalau Jawa Timur itu mungkin wali-wali dan sebagainya. Tanamkan itu kepada anak-anak. Habis bercerita biasanya ada namanya leading dongeng. Apa itu leading dongeng itu? Kesimpulan ya, pelajaran yang bisa dipetik dari cerita itu gitu ya. Ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah atau cerita-cerita itu. Anak itu biasanya senang sekali kalau diceritani, kalau didongeng itu senang sekali. Coba itu manfaatkan itu untuk menanamkan tauhid di dalam hati anak. Alah segah gitu, wong tua wis ngantuk ya. Timbangane cerita ya wani pisarane anake nang turu terus pake mboke maca HP masuk koyo maca HP gitu maksudnya. Ada saya wengi wong loro iki asik dhewe ya HP-HP-nan ya to. Turune singkur-singkuran ya to. Padha maca HP-ne. Anake no tengah wis turu nglengger ya to. Coba begitu itu ya. Ada anaknya merasa bapak ibu itu lebih sayang pada HP-nya daripada padaku gitu. Itu memprihatinkan ya. Jadi kisah-kisah itu penting ya. Sekali-sekali waktu ya dongeng ya cerita seperti itu ya. Saya yakin semuanya pintar cerita itu. Nah kon ngalang pintar pintar ngomong ya. Apalagi mahasiswi ya tuh. Ya, kayak soal itu jawabannya cerita ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ajari anak itu mulai dekat dengan sholat. Bantu anak-anak itu mengenali sholat dengan cara yang menyenangkan. Ojo mbok uring-uringi. Pas sholat disewetak-sentak juga. Artinya sholat itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi anak. Ajak ke masjid ya bapak-bapak ini ya. Ojo malah serengen anak tahsilin masjid ya. Ngerameni masjid ya. Malah ganggu khusuk ya. Bukan seperti itu ya. Anak-anak ya harus diajari sejak dini itu untuk seneng sholat, untuk seneng ke masjid, untuk seneng berjamaah.
Pak lha wong motoane arang-arang jamaah. Salat dewi-dewi sakobere pisan gitu. Gimana ingat anaknya salat. Jadi anak itu coba diajari sholat, karena sholat ini juga ibadah yang paling penting, ibadah yang sangat menentukan keselamatan anak itu nanti dalam kehidupannya ya, di dunia sampai di akhirat nanti. Yang pertama kali dihisab itu ya sholatnya itu, agamanya itu lurus apa ambruk ya goro-goro sholatnya ya. Maka tanamkan ini sehingga muncul di dalam hati anak itu sebuah kebutuhan untuk sholat itu. Kalau nggak sholat itu rasanya ada sesuatu yang hilang. Itu namanya membiasakan anak ini untuk senang sholat. Kalau senang sholat, insya Allah dia juga akan mencintai yang disembah itu ketika sholat ya. Itu 3 ya. Apalagi yang keempat gitu ya. Gimana caranya kita menanamkan tauhid di hati anak itu? Yaitu dengan membiasakan anak dengan membuat anak ini bersahabat dengan Al-Quran. Petunjuk keselamatan hidup di dunia hingga di akhirat itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka Muslim yang bagaimana, yang tidak bersahabat dengan Al-Quran, yang memberikan petunjuk keselamatan hidupnya itu Quran. Maka harus ditanamkan dulu kepada anak ini supaya dia senang bersahabat dengan Al-Quran. Caranya ya tidak ngaji, ya tidak ngaji. Kalau pertama kali belum bisa, pokoknya sementing ngrungokno pake mboke ngaji. Pak mboke ora tau ngaji. Ngajine ngenteni anak wis turu jarene gitu. Ya. Ngaji. Ajari anak itu mulai kalau sudah waktunya mulai bisa membaca, ajari membaca. Mulai dari ayat-ayat pendek, ayat-ayat gampang dihafal, meskipun gak karuan-karuan belepotan ngomongnya itu masih pelo-pelo, gak jelas, gak apa-apa, pokoknya diajari supaya dia itu seneng ya. Tuh, masuk Quran gitu. Ojo diajari liane, sek bayi diajari nyanyi, nyanyiane pamer klambi anyar. Kacau. Anak kecil-kecil itu nyanyiannya kayak begitu, iming-iming, nemen, tatu, macam-macam itu ya. Kalau dulu ya coba-coba melempar, manggis gitu ya, klopo gitu. Anak kecil lo nyanyiannya sudah gadis atau janda. Bukan itu nyanyian anak kecil, itu nggak menanamkan tauhid. Wis ngono karo megal-megol gitu. Disoteng karo mboke. Guyu sewenenge bukan main. Anakku lucu. Lucu katanya itu. Lah mboke ya sedang tiktokan gitu. Coba itu diperhatikan itu ya. Kalau belum punya anak minimal, kalau ini kan kakak-kakak gitu ya. Mahasiswa itu mungkin punya adik gitu, punya adik ya, buat itu. Kalau orang tuanya nggak begitu, wakili itu gimana mendidik adik-adiknya gitu, ngajak adik-adiknya belajar ngaji. Kalau nyanyi ya nyanyian yang sesuai dengan usia anak itu, yang bisa mengajarkan iman itu ya. Kayak tadi itu misalnya pelangi-pelangi balonku ada 5 gitu ya. Ada 5 tuh loh, merah kuning biru di langit merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Sing meletus balon hijau, kan aneh ya. Balon hijau dari mana? Nggak ada hijau balonnya itu ya. Saya pernah dengar lagu itu ya.
Saya jadi bertanya-tanya, ini syair kleru kok diterus-terus no gitu ya. Ya kan pernah mengawati itu ya. Baru ada 5 itu loh, kalau awalnya kan mesti merah. Sebetulnya kan yang awalnya kan harusnya hijau dulu, hijau kuning kelabu. Tapi itu kan enggak, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Tapi meletus balon hijau. Duh, balonnya tuh tinggal 4, aneh gitu ya. Mestinya ya tetap 5 tuh ya. Nah seperti itu. Jadi contoh-contoh nyanyian coba yang cocok dengan usia anak itu berikan. Itu yang mengendalikan siapa? Ya orang tuanya. Yang harus peduli itu siapa? Orang tuanya, bukan orang lain. Didik anak itu yang benar. Gitu. Seperti itu. Itu jadi kita harus ajari anak itu bersahabat dengan Al-Quran. Gitu. Surat-surat pendek, surat-surat kul itu, kulhu, kul a'udhu dan sebagainya. Inna atoina wal asri dan sebagainya yang gampang-gampang itu coba itu diajarkan pada anak. Ya. Apalagi ini juga luar biasa nanti itu investasi akhiratnya itu luar biasa. Bisa mengajari anak baca Al-Quran itu ya. Mungkin pernah saya singgung juga di kelas anak-anakku ya. Baru ngajari bismillah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo kedisian guru TK ya. Sengulang guru TK ya. Ya mestinya sengulang ya ibu apa bapaknya dulu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu bismillah? Kemarin saya sampaikan di kelas. Berapa huruf? 19. Coba kalau satu huruf itu kebaikannya 10. 19 kan 10 kan 1,50 ya. Kebaikannya. Ini nek diwaca pisan, gitu. Sedina maca ping pira. Anak kita itu kalau diajari setiap saat membaca bismillah akan melakukan apa segala sesuatu membaca bismillah, terus ping pira maca bismillah ya. Terus sepiro akeh ganjarane lagi bismillah saja itu luar biasa ya. Kadang-kadang kita itu kurang berhitung ya, padahal itu penting ya. Itu bersahabat dengan Al-Quran ya. Apalagi coba biasakan juga pada anak-anak itu, biasanya kan orang tua juga ada pelajaran-pelajaran yang diajarkan di TK itu misalnya itu selain bacaan-bacaan Quran yang pendek-pendek itu juga biasanya anak-anak itu diajari apa? Diajari berdoa. Berdoa itu mohon pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah. Sehingga ini menanamkan tauhid itu lebih bagus lagi kalau kita ajari anak itu untuk berdoa. Karena berdoa itu kita selalu pahamkan pada anak, kita sedang memohon kepada Allah. Apapun ada doanya. Coba diajarkan itu, mulai dari yang paling biasa dikerjakan, mau makan, mau tidur, bangun tidur ya. Kegiatan-kegiatan yang semula mungkin tidak bernilai ibadah itu dengan dimulai membaca bismillah akan mendatangkan kebaikan juga, akan mendapatkan pahala yang tidak sedikit ya. Dan itu menjadi investasi yang luar biasa bagi orang tua ya. Jadi begitu, ajari doa. Lah wong tuane ya arang-arang donga gitu ya. Lali itu biasanya ya. Lali. Ya minimal maca bismillah ya. Nek bar maca alhamdulillah. Masuk lali gitu. Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan ya? Ajari anak membiasakan supaya pandai bersyukur, pandai berterima kasih. Mulai dari ajari pintar berterima kasih pada sesama manusia. Kalau diberi matur apa? Matur nuwun gitu ya. Matur nuwun, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Kalau dikasih apa-apa, ajari dia, biasakan mengucapkan terima kasih. Kemudian diangkat lebih tinggi lagi, karena anak kemudian secara bertahap dipahami bahwa semua nikmat yang kita rasakan ini adalah berasal dari Allah, maka kita juga harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ajari anak itu mensyukuri nikmat Allah ya.
alhamdulillah, jangan lupa setiap membaca alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu sering disindir ya, disindir itu ya. Jadi orang itu, manusia itu sudah demikian banyak diberikan nikmat oleh Allah, luar biasa sampai nggak bisa ngitung nikmatnya itu. Tapi wakatsirun dan sebagian besar dari mereka itu la yaskurun, tidak pandai bersyukur. Ya. Berarti yang pandai bersyukur itu cuma sedikit ya. Nah, kita mudah-mudahan termasuk itu ya, yang pandai bersyukur yang sedikit itu ya. Nah, kita ajari anak-anak kita menjadi orang yang pandai bersyukur ya. Oke, saya tambahin lagi. Apa yang bisa kita lakukan ya? Caranya supaya anak kita itu tertanam dalam jiwanya itu tauhidnya, mencintai Allah ya. Ingat selalu kepada Allah, segala sesuatu itu Allah, Allah, Allah. Yaitu dengan apa? Dengan membangun akhlaknya. Nah, cara orang Jawa itu apa? Sopan santun lah gitu ya. Unggah-ungguh lah gitu ya. Unggah-ungguh. Anak itu perlu loh diajari sopan santun, dipelajari unggah-ungguh, dipelajari tentang akhlak gitu. Ya, kalau di rumah, mulai dari di rumah bagaimana anak kepada orang tuanya, adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya, itu diajari gimana ya. Jadi budi pekerti, ya, akhlak itu sangat luar biasa ya. Ketika seorang anak itu menghormati orang tuanya ya, kalau mau berangkat sekolah gimana sikapnya, omongannya harus lembut, tidak suka omongan yang kasar, apalagi yang kotor ya. Kalau ada orang tua dengar anaknya berkata kotor, kasar, apalagi mengumpat ya, itu harus segera diluruskan, segera diingatkan, segera dididik ya. Jangan dibiasakan karena pengaruh lingkungan mungkin ya, atau karena pengaruh bacaan atau film-film yang dilihat itu, game-game atau apa itu ya, mungkin kadang-kadang ada kalimat-kalimat kasar, misuh-misuh itu yang kemudian diikuti anak-anak kita. Itu harus diluruskan ya, dididik pada anak kita untuk berperilaku yang baik ya, pada saudaranya, pada teman-temannya, gimana dia bisa bersabar, gimana perilakunya yang jujur. Latih anak itu jujur, tapi caranya ya orang tuanya ya butuh jujur. Kalau pada anak, dulu pernah saya ceritakan di sini juga, anak itu jangan dididik bohong. Anak rewel saking rewelnya ya, orang tuanya juwengkel ya. Akhirnya apa? Anak yang rewel itu ya. Biar caranya supaya gak rewel. Biasanya itu orang tua lalu ambil jalan pintas, sing penting bocahnya meneng. Ya, itu biasanya begitu, karena orang tuanya sendiri sibuk mungkin ya. Saiki ya gampang dicekeli HP meneng gitu. Nah, saiki kan udah cekeli HP meneng, rewel cekeli HP meneng. Mangan uangnya gak gelem mangan, cekeli HP, kamu delok apa kuwi. Buat film-film kartun itu mau makan. Ya memang begitu anak-anak itu ya. Tapi orang tua harus sabar itu mendidik anaknya. Bagaimana berperilaku yang baik, omong yang baik, akhlaknya baik ya. Ya. Makanya kalau lihat gambar-gambar di game, di TV itu perlu didampingi anak-anak itu supaya bisa memberikan pelajaran yang baik, contoh-contoh yang baik. Oh itu baik, ditiru. Oh itu enggak baik, jangan ditiru, seperti itu. Kayak dulu ada film kartun misalnya gitu. Ada paman donat ya, paman donat ya, yang bebek itu bebek. Ada Tom and Jerry, ada macam-macam itu kan. Atau kalau sekarang perkembangannya seperti apa? Kalau waktu saya masih muda dulu itu
Ya, seperti donat bebek itu yang paman gober apa paman apa itu yang punya ponaan kecil-kecil anak-anak bebek itu ya, yang nakanya bukan main itu, yang orang tua jadi permainan, dipermainkan oleh anak-anak itu kan cuman menjual lucunya saja. Tapi itu kan pendidikan yang nggak baik, terutama pendidikan akhlak pada orang tua. Itu seringkali kadang-kadang kita hanya melihat lucunya saja, tapi nilai pendidikannya nggak begitu diperhatikan. Ya. Jadi seperti itu ya. Coba tolong itu ya. Jadi bagaimana kita membangun akhlak yang baik pada anak ya. Akhlak yang baik itu nanti insya Allah juga akan menghadirkan, akan melahirkan ya. Melahirkan akhlakul karimah itu akan melahirkan semakin mantapnya tauhidnya ya. Karena tahu semuanya itu adalah atas perintah dari Allah ya. Ya. Fal yaqul khairan aw liyasmut misalnya. Bicara yang baik, kalau nggak bisa ya diem gitu ya. Itu beberapa cara ya yang mungkin bisa nanti digali. Cara-cara yang lain saya kira kreativitas orang tua itu bisa ya. Jadi bagaimana kita, pokoknya yang penting gimana di dalam jiwanya anak itu sejak dini, sejak kecil, bahkan ada yang mengatakan sejak dalam kandungan itu sudah harus dibiasakan, diberikan didikan-didikan yang baik. Kalau anak di dalam kandungan ya sudah usia tua itu ya diperdengarkan malah lagu-lagu yang dangdutan apa ya, yang sering didengar oleh bayi dalam kandungan itu ya. Apalagi wong tuanya melok joget-joget ya, kan anaknya otomatis ikut joget juga di dalam perut itu ya. Coba kalau didengarkan murotal kayak gitu ya, alunan ayat-ayat suci, apa anak nggak mendengarkan? Dengar ya. Pendidikan pendidikan orok, pendidikan anak dalam kandungan itu sudah berpengaruh ya, pada pembentukan anak, apalagi sedang berproses menjadi anak di dalam kandungan ibu itu akan sangat terpengaruh ya. Kalau orang barat itu kan sering mendengarkan irama apa itu namanya itu yang Mozart yang irama-irama klasik yang tenang itu kan untuk ibu-ibu yang sedang hamil ya. Kalau kita kan punya Al-Quran ya, kenapa tidak itu aja ya gitu. Baik, jadi itu beberapa cara mungkin pada kesempatan berbahagia ini yang bisa saya sampaikan ya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah mudah itu ya? Memang nggak mudah ya. Apalagi kalau orang tuanya tidak biasa seperti itu. Padahal dalam pendidikan anak kita tahu semuanya, keberhasilan mendidik anak itu juga sangat-sangat dipengaruhi oleh keteladanan orang tua. Ilmunya ngerti, dari ceramah tadi itu saya tahu kalau orang tua itu harus begini, ilmunya tahu ya, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah begitu, nggak biasa begitu, nggak bisa menjadi teladan. Padahal anak itu lebih gampang meniru orang tuanya tuh, perilaku orang tuanya daripada mendengarkan omongan ya. Jadi anak yang biasa melihat orang tuanya membaca Quran ya, dia akan mudah diajak. Anak yang biasa melihat orang tuanya sholat berjamaah dan sebagainya, dia akan sangat mudah mengikuti itu. Tapi memang diceritani tok, sementara orang tuanya nggak pernah melakukan itu ya. Akhirnya malah bantah anak itu ya. Susah. Jadi coba mulai dari diri sendiri sebagai orang tua. Anak-anak yang belum orang tua ini ya mulai didiklah diri sendiri supaya nanti menjadi orang tua yang baik. Biasakan dulu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Meskipun tidak usah menunggu sampai betul-betul menjadi orang yang sempurna baik, baru kemudian mendidik anak begitu ya. Apalagi kalau anaknya sudah keluar ya, sudah jadi anak ya. Telat. Jadi keteladanan ini penting untuk keberhasilan pendidikan ya. Nanti bisa
digali lagi ya, sejauh mana peran keteladanan itu mempengaruhi perilaku anak. Yang terakhir, setelah keteladanan itu adalah bagaimana orang tua itu mampu menjaga konsistensi. Konsistensi itu apa ya? Jadi apa yang saya sampaikan beberapa tadi itu enggak grogol kasem, enggak musiman, tapi konsisten, terus menerus, ajek. Jadi keangin-anginan, pendak poso tok, pas wayahe usume wong khusuk gitu. Oh ada tenanan anaknya ya tidak masjid, ya gak ngaji, tidak ini macam-macam selawatan ya. Baryoyo hilang, sak wong tuane pisan gitu. Klosone masjid didoli neh gitu. Maune kurang klosone berjamaah meludak, tak mirip bingung golek tikar tuku. Mari riyo ketika hari dol neh. Ra kanggo. Dilempet timbangannya rusak ya setahun lah nunggu dia poso lah suwen. Konsistensi ini penting. Caranya membuat kondisivitas itu, keadaan yang kondusif untuk terjadinya pendidikan tadi itu yang terus menerus, yang kontinu. Coba di rumah itu dibuat, ditau-tau omahe, ditau-tau kamare, ditau-tau supaya bisa menumbuhkan tadi itu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu terjaga. Biasanya ngajine nondi nggone sing ditau-tau sing enggak perlu apik-apik tapi rapi, bersih gitu ya. Menyenangkan gitu. Ora omah ya awut-awutan kaya kapal pecah gitu. Anaknya apa sinau bingung sinau nondi, apa ngaji bingung ngaji nondi gitu. Waktu tuane bingung karpet dhewe. Nah seperti itu ya. Ciptakan itu kondisi yang baik untuk pendidikan anak kita di rumah supaya kerasan mendidik orang tuanya di rumah. Gak ngelayap ya. Mulai sekolah hilang nek konsolnya ape-ape ngono ya. Itu pengaruhnya besar teman-teman itu ya. Wis diulang ape-ape ketemu konsolnya hilang pelajarannya. Kalah pengaruhnya ya konco-koncone. Seperti itu. Ya boleh sih bersosialisasi itu boleh, bagus. Interaksi ya, dengan teman-temannya itu bagus ya. Tapi tetap aja bagaimana orang tua membuat anak itu kerasan untuk menerima didikan orang tuanya ya. Yang lembut gitu ya. Saya kira ini ya intinya ya apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Reza itu meskipun beliaunya malah nggak datang ya, tapi kan di shooting ya karo Mas Udin ya, Mbak ya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan tidak hanya didengarkan tapi juga diamalkan. Saya lah ya, terutama yang memang sudah ditakdirkan Allah dikaruniai anaknya. Itu disyukuri lah anak itu. Caranya yaitu dididik supaya nanti nggak menyesal. Kadung mursal, kadung wis angel, apa nek kadung dadi angel ya. Mumpung iso didandani sing apik. Ya meskipun kita nggak bisa menentukan hasil ya, nggak penting ini ya. Pokoknya yang penting apa proses. Aku bolak-balik ya ngomong karo anak-anakku nang kelas. Proses itu yang paling penting. Jadi wong tua sing apik itu sing penting prosesnya, ikhtiar untuk mendidik anak itu semaksimal mungkin. Soal bareng dididik, jadi wong tuwek, jadi gak karu-karuan mursal ya. Ya pancen gawe ngono ya. Gak salah wong tuane gitu. Tanggung jawabnya wis insyaallah wis gak ana ya. Jangankan kok kita orang lumrah ya. Nabi aja loh ya. Nabi kok ora apa nabi. Anak ya anak sing mursal kok gitu. Kita ada contohnya ya. Nabi Nuh itu kurang apa misalnya. Anaknya ya anak sing gak gelem taat ya. Bojone ya ngono gitu.
Ada seperti itu. Tapi kan ada ikhtiar, ada proses, dan yang dinilai itu prosesnya ini gitu loh. Aja terus wah anak kadang itu iso ngeyel bantah muring-muring waplok gitu. Bukan begitu caranya mendidik anak. Saking jengkel gitu. Lah kan ya kudu direnungkan, coba di muhasabah, kok bisa dadi ngene iki piye, salah kedaden gitu. Salah kedaden. Mungkin contohnya gak apik mungkin begitu ya. Sing dilihat sehari-harinya mungkin seperti itu ya. Atau kadung gede lagi mulai gitu, kasep gitu. Mulai cilik gitu. Mulai cilik sudah diajari gitu. Ya harus sabar gitu. Saya kira ini beberapa hal yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khususnya orang tua dan calon orang tua, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya dari ancaman siksa api neraka. Mudah-mudahan membawa manfaatnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, karena memang ya ini yang saya bisa sampaikan gitu loh ya.